Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman, Zona Motorku. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini ya, kurang lebih jam setengah 10 teman-teman. Nah, saya ini akan mencuci motor saya ya. Berhubung kemarin itu habis bawa main udah semingguan ya belum saya cuci ya, sekalian buat konten ya teman-teman. Nah, sambil kita ngasih tips mencuci motor gitu ya. Jadi ya nanti akan saya bagikan tentang bagaimana cara mencuci motor ala saya sendiri ya teman-teman. Kan biasanya orang punya caranya tersendiri untuk mencuci motor dan lain-lain ya. Jadi saya juga punya cara tersendiri. Nah, jadi ya kalian pantau aja ini videonya sampai habis. Siapkan cemilan, siapkan kopi ya, tungguin aja saya update terbaru. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mencuci motor ya. Jadi ada bahan-bahan dulu yang harus disiapin ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ya kanebo. Misalkan ada kanebo, tetapi kalau saya itu nggak ada kanebo ya, jadi kita akan menggunakan kain biasa ya teman-teman, atau kain baju yang sudah tidak dipakai. Nah, yang kedua ini sabun cuci motor ya. Biasanya itu kalian beli di warung-warung juga ada ya, tetapi untuk lebih menghemat lagi menggunakan sunlight juga bisa ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini ya siapkan airnya ya teman-teman, karena kalau nggak ada air gimana kita mau mencucinya. Nah, jadi air ya menurut saya ada di mana-mana ya, jadi nggak usah takut kalau nggak ada air. Kan bisa juga nyuci bareng-bareng ya di area sungai ya teman-teman. Nah, yang keempat udah nggak ada ya, jadi untuk alat dan bahan kurang lebih seperti tadi ya teman-teman. Nah, kenapa sih saya memilih 3 bahan ini? 4 atau 3 sih tadi ya. Pertama kan kanebo atau enggak kain, air. Oh ya, nih saya bakalan jelasin satu persatu mengapa sih harus kanebo ya. Ya karena kan kanebo emang didesain untuk mencuci motor ataupun balap motor ya teman-teman. Dalam pas motornya itu dalam keadaan basah, ya seperti itu ya, motornya keadaan basah dan lain-lain ya, kita lap menggunakan kanebo. Untuk mencuci motor juga bagus karena ya kanebo ini memiliki bahan serat yang baik ya teman-teman, jadi pas kita gosok-gosok juga enak. Yang ketiga ini kan kanebo ya elastis gitu teman-teman. Tapi ya kalau kalian ngelap sih ya di bagian yang hard pada kendaraan itu nantinya ya bisa membahayakan gitu ya. Membahayakan apa sih? Membahayakan kualitas kanebonya ya. Nanti bisa kanebo kalian itu menjadi compang-camping ya teman-teman kalau kalian mengelap bagian hardnya ya. Nah, saran saya emang memakai kanebo ini untuk lap bagian bodinya aja ya teman-teman. Bagian bodinya aja. Jadi setelah semua bodi itu sudah kita gosok, sudah bersih lah gitu ya. Nah, baru tuh kita nyuci ke bagian yang hardnya. Tapi hardnya ini nggak pakai kanebo ya teman-teman, seperti membersihkan ban atau membersihkan pelek dan di sela-sela arem, knalpot dan lain-lain ya, yang bisa merusak kanebonya ini. Jadi kanebonya nanti nggak bakalan awet, terus sempat rusaknya ya. Jadi ya tetap kalian ini menggunakan kanebo tuh di bagian bodi-bodinya aja. Dan untuk bagian kaki-kakinya yaitu menggunakan kain ya teman-teman, karena kain juga ya udah nggak dipakai, mau rusak mau sobek itu juga nggak masalah kan. Nah, jadi ya menggunakan kain sih ya teman-teman.
Itu ya menurut saya paling tepat, karena kain juga untuk membersihkan juga lumayan kualitasnya, dan juga daya tahannya kain juga ya cukup ya, daya tahan robeknya ya teman-teman. Ya apalagi kain baru buat nyuci ya jarang anti sobek mungkin. Nah ya, jadi kalau awalan tuh kita harus menggunakan kanebo. Kita clearkan dulu di bagian bodinya ya teman-teman. Di bagian body itu kita bersihkan semuanya dulu ya, dari kepala, bodinya dan lain-lain kita bersihkan dulu. Terus kita ini ya teman-teman, bersihkan yang di bagian bersihkan di bagian kaki ya. Mikirnya lama banget teman-teman. Oke, mungkin yang pertama itu sudah saya jelasin tentang alat kanebonya ini ya. Nah yang kedua ini tadi saya bilang sabun cuci motor atau sanglet gitu ya. Nah jadi kenapa sih bang harus pakai sabun cuci motor ya? Karena sabun cuci motor sendiri ini kan emang sudah diracik sih ya dari sananya itu untuk mencuci motor. Ya alangkah baiknya ya digunakan gitu ya teman-teman. Nah digunakan ya agar hasilnya itu maksimal. Ya digunakan agar hasilnya maksimal, karena ya sesuai prosedur aja ya teman-teman. Sabun cuci motor ya emang digunakan untuk motor ya, wajib dipakai sila ya. Kalau sabun cuci motor ini ya mungkin efeknya nggak jauh berbeda sih ya dari sunlight ataupun lain-lain ya. Efeknya nggak jauh berbeda dan juga hasilnya juga sama ya teman-teman. Cuman apa sih ya, pengalian isu ataupun cuman buat mantep-mantepan doang. Nah jadi gitu ya untuk sabun cuci motor. Tapi untuk sabun cuci motor ini ya kalau emang buat nyuci ya emang didesainnya seperti itu sih teman-teman. Didesain ya sedemikian rupa ya untuk mempermudah kita mencuci motor ya, karena mungkin ada beberapa faktor atau sebuah bahan-bahan racikan itu yang bisa menghilangkan karat di bodi jadi mengkilap atau gimana gitu ya, karena udah standarnya seperti itu. Dan juga ada busanya ya. Nah ini kenapa sih bang tadi ngomong sabun cuci motor atau sunlight? Nah jadi sunlight ini ada alasannya ya. Yang pertama itu kalau sunlight kan ini ada busanya gitu ya teman-teman, saat kita gosok-gosok. Nah jadi intinya keluar busa aja ya. Nah yang sunlight itu ada busanya. Yang kedua ya mungkin dari kalian semua itu punya sunlight di rumah ya teman-teman. Jadi lebih merekomendasikan sunlight ketimbang kalian beli sabun cuci motor. Biasanya sabun cuci motor juga itu ya beli sendiri ya teman-teman, menggunakan uang kalian. Kurang lebih harganya di kisaran 2.000 sampai 3.000. Nah jadi ya daripada mungkin kan anak-anak ya seperti umuran SMK, daripada lah mendingan pakai sunlight aja ya, yang nggak usah beli gitu. Karena saya juga seperti itu ya teman-teman. Nah jadi ya lebih rekomen sih pakai sabun. Tapi kalau emang nggak ada ataupun malas beli eman-eman ataupun kalian berpikir untuk irit gitu ya, lebih baik pakai sabun si sunlight ya.
Nah ya, nah oke, mungkin yang kedua itu sudah saya jelaskan tentang sabun cuci motor ataupun sunlight ya, kenapa saya memilih keduanya. Nah yang ketiga ini air. Ya rada kocak sih yang ketiga ini ya, tapi ya kalau tanpa air ya kita nggak bisa mencuci motor ya teman-teman. Nah karena air itu ya elemen yang wajib ya, kita bisa menyabuni tapi tidak bisa membersihkannya ya. Wah Google lah tahu anomali gitu. Nah kita tambahkan ya yang keempat ini, sebenarnya itu kit motor ya, tetapi tidak merekomendasikan menggunakan kit motor ketika selesai mencuci. Kenapa sih? Kalau kalian keseringan atau berlebihan menggunakan kitnya, nanti warna motor kalian itu akan lama kelamaan pudar ya teman-teman. Jadi ya sedikit saya tidak rekomendasikan karena hal itu ya, walaupun ya alhasil ya emang jadi mengkilap sih teman-teman dari itunya, tetapi ya tetap saya tidak rekomendasikan karena hal itu tadi ya. Oke, jadi ya kita bincangnya sampai sini dulu ya teman-teman. Nah, nanti kita bakal lanjutkan ke proses pencucian motornya itu, dan juga kita akan ya mencuci motornya ya sambil kita berbagi sharing-sharing tips-tips seputar mencuci motor ini. Oke ya, kita beralih ke kamera belakang dan kita pindah ke bagian halaman depan rumah saya ya. Oke, jadi saya ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, jadi itu kondisi motornya ya teman-teman, dimana di bagian velg itu tuh kan itu kotor banget ya. Ya itu efek kemarin ini habis main dan juga tadi malam saya pergi futsal, dan alhasil itu jadinya seperti ini ya. Ya mungkin karena ya emang jalanan di sini tuh terkenalnya ya apa sih, becek ya teman-teman. Apalagi di sekitar rumah saya ini, yang dimana di sekitarnya ini masih pekarangan dan belum ada akses ya cor-coran gitu ya, ataupun beton, jalan berbeton. Biasanya itu di pedesaan itu kan ada tuh, bisa dilihat ya di sekelilingnya itu pekarangan semua. Jadi ya maklum, habis dicuci ini bisa langsung kotor lagi ya teman-teman. Nah, kita kan mencuci motor ini. Nah jadi untuk alatnya ini seperti ini ya. Nah ini kurang sih airnya ya teman-teman. Nah nanti kita tambahin lagi airnya. Nah untuk airnya ya kalian bisa menggunakan selang itu ya, dari sumber air di rumah kalian. Pastikan ada ya sumber air di rumah kalian ini, atau keran ya teman-teman yang ada di halaman rumah. Nanti kalian bisa sambungin dengan selang ataupun yang lain ya gitu. Nah jadi ya kurang lebih seperti itu. Bahkan kalau ada alatnya ya, alat untuk pencuci motornya itu lebih baik lagi ya teman-teman, karena bisa mengatur volume air yang kita inginkan ya. Semisal kalian ingin airnya itu besar gelombangnya dan juga kecil ya, untuk membersihkan di sela-sela yang sulit terjangkau. Jadi emang bisa diatur dan lebih praktis lagi kalau kalian punya alatnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru dari review motor ini ya. Nah jadi pada konten kali ini kita nggak akan mereview motor ataupun hal lain, tetapi pada konten kali ini ya kita akan membahas motornya ya. Oke, kita
langsung aja ke prosesnya ya teman-teman, dan siapkan dulu cemilan dan kopinya agar ya tidak bosan ketika saya membuat video ini ya, atau melihat video ini. Kita langsung ambil aja ya.
juga lagi tegur orang. Anak banget tua. Dia lagi tegur orang kok. Ya oke. Ya izinnya celung apa. Oke ya guys ya, tadi sudah dibersihkan untuk di bagian bodinya ya teman-teman. Dari bodi itu sudah kita bersihkan semua. Nah, jadi kita tinggal beralih ke proses yang selanjutnya, yaitu kita tinggal yang body hard ya, seperti di knalpot itu, di filter udara, dan juga di bagian velg-velgnya, yaitu banyak sekali kotoran yang nantinya akan saya bersihkan ya. Jadi ya tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman.
Mil. 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 Wih. Mil.
ya teman-teman. Nah, jadi prosesnya ini sudah selesai, tinggal ya kita tunggu keringnya aja, lalu kita bisa menggunakannya ya teman-teman. Jadi ya pada awalnya seperti tadi ya, di awal-awalan itu apa sih ya, kotor banget ya motornya ya teman-teman. Dan sekarang itu ya sudah meninggal ya, sudah seperti awalnya yang emang di bagian belakang itu ya tertutupi lumpur semua, dari segi ban, knalpot dan lain-lain, seleburnya juga itu full lumpur. Tapi sekarang ini sudah kita bersihkan atau sudah kita cuci ya, dimana bagian-bagian dari lumpurnya itu sudah hilang ya. Nah, jadi kita akan beralih ke kamera belakang. Di kamera depan ya kita balikan aja ya. Ya oke ya, jadi ya kurang lebih itu aja ya teman-teman untuk konten kali ini. Semoga ya dapat bermanfaat ya buat kalian. Ya kurang lebih prosesnya seperti tadi itu, yang cukup panjang dan memakan waktu kurang lebih hampir setengah jam ya teman-teman. Ini nantinya bakalan saya nggak dipotong-potongin atau pure 1 jam ya. Karena apa ya, karena agar kalian bisa ya melihat bagaimana proses saya mencuci motor dan seperti apa langkah-langkahnya, gimana sih mencucinya, prosesnya ala saya sendiri di sini ya. Jadi ya kurang lebih seperti tadi itu ya teman-teman. Nah, jadi kita turunin aja kecerahnya ya, karena begitu silau ya teman-teman di dalam ruangan seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja ya. Ya kita bahas dulu ke awalnya. Dari kita ya dari kita awal mencucinya ya teman-teman. Nah, di awalnya itu kita kan ya persiapan dulu ya teman-teman. Nah, kita ambil ember terlebih dahulu dan juga sunlight dan juga kain ya tadi ya. Nah, yang diutamakan dalam teknik saya ini yaitu kita membersihkan di bagian bodinya terlebih dahulu ya. Ada beberapa alasan kenapa saya lebih memilih untuk membersihkan bodi terlebih dahulu daripada sisi yang lainnya. Oke, karena apa ya teman-teman? Nah, jadi karena faktor ini saya lebih memilih untuk membersihkan di bagian bodinya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ya, karena bodi itu mudah, sela-selanya juga nggak terlalu banyak saat kita membersihkan, jadi lebih fleksibel dan lebih efisien ketika kita melakukan pekerjaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Lalu kita yang susah-susahnya ya, seperti kita membersihkan di bagian belakang tadi itu ya, kita kan hampir kesusahan untuk mencapai sela-selanya ya, seperti sela-sela di knalpot, di arm, dan juga di bagian ya tutup size fitnya ya teman-teman. Di bagian belakangnya itu susah dijangkau, dan juga pas tadi itu ban belakangnya itu nggak bisa diputar karena pas saya standar 2 tadi ya sudah bersentuhan langsung dengan tanah ya teman-teman. Nah, jadi nggak bisa kita geser ataupun kita putar-putarkan. Nah ya, yang ketiga ini ya semoga dapat bermanfaat anjay. Enggak. Jadi yang ketiga ini ya, ketikan bodi itu kan sifatnya lebih lebar atau lebih soft gitu ya teman-teman. Jadi pas kita membersihkan ya nggak terlalu sulit, dan tentunya waktu yang kita butuhkan untuk membersihkan bodi pada kendaraan itu lebih cepat ya teman-teman, nggak lama seperti kita membersihkan bagian ya itu tadi ya, di bagian velg belakang dan velg depan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan mungkin barangkali ada yang nanya, bang kenapa kok kayaknya tiap kali membersihkan di bagian yang ada lumpurnya kok dicuci lagi bang? Jadi yang pertama itu ya aduh. Nah, jadi ya yang pertama ini ya, kenapa sih saya mencuci berkali-kali kayaknya ya,
Nah di situ kan, ya di situ ya, ya di situ kenapa saya mencucinya berkali-kali, karena ya kotor, ya emang kotor ya kan, kotor nantinya juga buat bersihin lagi. Nah barangkali ada yang bertanya seperti itu. Jadi ya ketika kita membersihkan dengan barang yang kotor, otomatis ya malah nambah kotor gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau ya kita harus membersihkannya terlebih dahulu, baru kita beralih tempat ke tempat yang ingin kita bersihkan lagi. Jadi seperti itu ya kurang lebih teorinya. Kenapa saya sering mencuci lagi ya pas tadi itu ya. Nah, jadi alasannya itu ya karena kalau kotor mau membersihin kotor ya tak jadinya nambah kotor ya teman-teman di bagian-bagiannya, bukannya nambah bersih ya. Nah itu juga sering terjadi karena dulu-dulu juga saya mencucinya seperti itu, tak pikir-pikir ya malah nambah nyusahin. Jadinya daripada kita mindo gaweni atau mengulangnya 2 kali kan ya, lebih baik kan kita cuci terlebih dahulu, memakan waktu sebentar ya teman-teman, gak sampai 30 detik kan ya, gak sampai lah ya. Jadi seperti itu ya alasan saya ya. Nah, terus ada lagi ya, pas awalan itu ya kita kan menggunakan tangan, tetapi kan untuk skala perbandingan sabun dan airnya itu kurang pas ya teman-teman, sabunnya kurang banyak, jadi kita nggak bisa gosok-gosok pakai tangan ini ya. Biasanya itu kalau saya membersihkan bagian bodinya itu kita gosok-gosok menggunakan tangan ya teman-teman, agar tangan kita berguna aja dan chemistry kita dengan motornya itu bertambah. Nggak seperti itu ya konsepnya ya teman-teman. Nah yang ketiga ini ya apa sih ya, kita lihat lagi ya apa aja yang kita lakukan tadi. Oh iya, di bagian telah selesai ya, di bagian depan maupun setelah bagian bodi kita sudah selesai, itu apa namanya sih, udah selesai kita lapin semuanya. Kenapa saya langsung bilas ya, karena ya kalau menunggu kering ya nanti sabunnya meresap gitu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus langsung membilasnya ya. Berbeda dengan di cucian motor ya kan, kalau di cucian motor itu yang bekerja kan ekstra cepat ya, dan dikejar waktu oleh pelanggannya ya. Jadi nggak mau itu harus cepat ya teman-teman dalam mencuci motor ya. Jadi langsung selesai, terus tinggal kasihkan motornya ke pelanggan, sudah jadi ya. Tapi berbeda dengan kalian mencuci motor sendiri, dimana pas kalian mencuci motor sendiri ini ya kalian membutuhkan waktu yang nggak bisa terlalu cepat-cepat karena ini motor kalian sendiri. Mungkin kalau motor orang lain itu ya kalian ya perasaannya berbeda ya teman-teman, rasanya berbeda saat kalian mencuci motor kalian sendiri. Mungkin ada yang usah bersih-bersih kata cuman motor orang, beda dengan motor kalian sendiri ya, itu harus bersih. Nah ya mungkin tawarnya ya seperti itu ya teman-teman, dari percucian motor dan di sini ya perbedaannya ya seperti itu. Kenapa saya membilasnya bodi sendiri, balak depan sendiri, balak belakang sendiri. Nah, jadi kurang lebih teorinya seperti itu ya. Ya mungkin teorinya rada nggak nyambung, tetapi ya menurut saya nyambung aja sih ya, sambungin aja seperti kalian menyambungkan kabel. Jadi ya mau nggak mau harus nyambung. Nah jadi dari prosesnya tadi dari awal sampai akhir itu ya kurang lebih memakan waktu setengah jaman lebih ya teman-teman. Nah ya nah setengah jaman lebih.
Terus pas kita mau ini ya, apa sih namanya ya, kok suara saya serak gitu teman-teman, mohon maaf banget ya kalau suara saya ini emang rada serak gitu ya, karena efek kecapean ya. Ini masih memakai jersey futsal kita, jadi kecapean mungkin tadi malam ya. Nah ya, kita kembali lagi ke topik seputar mencuci motor ya. Jadi di pencucian motor ini ya kurang lebih ya berbeda banget ya ketika kalian mencuci motor di pencucian dan mencuci motor di sendiri ya teman-teman. Jadi perbedaannya juga sangat signifikan ya. Signifikannya di mana sih bang? Jadi signifikannya itu ya ada di diri kalian sendiri. Bukan sih signifikannya ya, dimana di sini tuh kalian harus ekstra bersih, mencuci motor dengan sepenuh hati untuk membersihkan motor kalian. Berbeda di cucian motor ya, itu mengejar pelanggan. Mungkin seperti itu aja untuk video kali ini ya. Mungkin rada tidak jelas untuk penutupannya ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambahkan wawasan untuk kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ini ya. Tapi di konten ini kita berbeda, dimana kita nggak review lagi, tapi kita mencuci anjay. Sampai jumpa di video saya berikutnya.